ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah atau berita tentang kedua anak Adam alaihissalam, di mana kisah tersebut adalah kisah yang hak, yang benar. Ketika keduanya memberikan kurban atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka, maka diterimalah kurban salah seorang di antara keduanya dan tidak diterima kurban dari yang lainnya. Maka dia mengatakan, aku akan membunuhmu. Kemudian orang yang diterima kurbannya mengatakan, sungguhnya Allah SWT hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sebelumnya sudah diceritakan atau sudah dijelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, yang mana Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk masuk ke Baitul Maqdis, Palestina, tapi orang-orang Yahudi tidak mau, bahkan mengatakan kepada Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu dan Tuhanmu, sedangkan kami duduk di sini. Pergilah kamu dan Tuhanmu untuk berperang, sedangkan kami duduk di sini. Kemudian Allah SWT memberikan kepada mereka hukuman sehingga mereka tidak dibolehkan masuk ke dalam Baitul Maqdis. Bahkan mereka tersesat selama 40 tahun. Tersesat selama 40 tahun. Kemudian ayat selanjutnya ini, ayat yang ke-27, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW setelah menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang di zaman beliau, yaitu kisah Nabi Musa. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menceritakan kepada orang-orang Yahudi tersebut juga kisah Nabi Adam atau kisah kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Allah katakan watlu alaihim, ceritakan kepada mereka, maksudnya orang-orang Yahudi. Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada
orang Yahudi yang ada di zaman beliau tentang apa? Naba abnai, yaitu naba artinya berita besar, cerita yang atau kisah yang besar. Kisah ibnai yaitu dua putra ya, Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan dalam banyak tafsir yang tadi Ibnu Katsir mengatakan yaitu Habil dan Qabil. Bil haq, Allah SWT katakan bil haq, artinya cerita ini, kisah ini adalah cerita yang benar, kisah yang benar, bukan dongeng, bukan cerita masa lalu yang tidak ada kebenarannya atau tidak ada pelajarannya, tapi ini adalah cerita yang benar terjadi, dan pelajaran yang diambil darinya adalah pelajaran yang benar, di mana Allah SWT mensyariatkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan putranya, di mana di zaman Nabi Adam tentunya belum ada manusia yang lain, yang ada hanya putra-putra beliau atau putri beliau. Maka Allah SWT mentakdirkan setiap hamil Hawa itu hamilnya kembar, satu laki satu perempuan. Kemudian disyariatkan oleh Allah SWT untuk laki-laki yang lahir misalnya kelahiran yang pertama itu akan menikahi kembaran di kelahiran yang kedua, bukan saudara kembarnya. Ini yang disyariatkan. Tidak boleh menikahi saudara yang kembar, yang sama-sama lahir. Ya, ini berlaku untuk Nabi Adam ya, atau putra putri Nabi Adam alaihissalam ketika itu. Maka kemudian ternyata ya, anak yang pertama yaitu Qabil, saudarinya itu lebih cantik, sedangkan adiknya Habil, saudari kembarnya maksudnya, ya tidak secantik saudari dari Qabil itu sendiri. Dan Qabil ingin menikahi saudarinya yang kembar ya, atau yang sama-sama lahir, maka dilarang. Kemudian Allah SWT merintahkan kepada mereka untuk berkurban, ya, berkurban untuk beramal maksudnya. Maka siapa nanti yang diterima kurbannya, dia berhak untuk menikahi saudari dari Qabil tersebut. Allah menceritakan dalam ayat ini, idh qarraba qurbanan, ketika keduanya qarraba, ya, qarraba artinya sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Ya, di dalam tafsir disebutkan ya, ada yang mengatakan bahwasanya disuruh untuk berkorban dengan kambingnya atau dengan hasil pertaniannya. Kemudian Allah SWT mengatakan fatuqubila min ahadihim, kemudian diterima kurban dari salah seorang di antara mereka berdua, yaitu kurbannya Habil, diterima. Walam yataqabbal minal akhar, kemudian tidak diterima kurban yang lain yaitu Qabil. Apa kata Qabil? La aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu, kata Qabil kepada Habil, saudaranya sendiri. Apa kata Habil? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, maksudnya Allah SWT hanya menerima amal soleh itu, kurban tersebut itu hanya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwasanya Habil termasuk orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dengan dia berkorban, tentunya dia berkorban mengorbankan
yang paling baik dari hartanya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kurbannya diterima. Maka Habil atau Qabil tidak diterima karena berarti tidak termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia tidak ikhlas dalam berkorban tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentunya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kurbannya. Maka ayat ini walaupun tentunya cerita tentang Nabi Adam, putra Nabi Adam, tentunya juga menjadi pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah itu dari orang yang bertakwa kepadanya. Bagaimana yang maksud dengan bertakwa di sini? Yaitu orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari dunia atau tidak karena dunia atau yang lainnya, tapi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mengikuti juga syariat Rasul. Itulah yang diterima ibadah. Dan ini yang paling penting. Kita beribadah, yang paling penting itu adalah bagaimana kita berpikir ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Saya sudah melakukan, saya sudah sholat atau saya sudah puasa. Ya, gugur kewajiban, tapi apakah diterima atau tidak? Ini persoalan lain. Tidak mesti amal ibadah yang sudah kita lakukan itu langsung diterima oleh Allah. Mungkin gugur kewajiban, iya. Tapi apakah diterima? Diterima dan diberi pahala ganjaran oleh Allah, itu belum tentu. Maka semua amalan yang dikerjakan gugur kewajibannya, tetapi belum tentu diterima. Tapi semua amalan yang diterima pasti tentunya sudah gugur kewajiban. Maka ini Allah katakan, Allah hanya menerima amalan tersebut, apapun amalan itu, hanya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan bisa kita lihat di sini bagaimana Qabil ingin membunuh saudaranya Habil karena hasad. Ini penyakit. Dan juga kita bisa melihat bahwasanya iblis itu keluar dari surga karena hasad. Bagaimana Allah SWT menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah SWT menyuruh malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Karena ada hasad. Ana khair minhu, saya lebih baik daripada dia. Kenapa saya harus sujud kepadanya? Maka hasad, ya, hasad itu artinya tidak suka kepada kebaikan orang, atau ya, ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada seorang, kemudian dia tidak suka melihat nikmat itu ada pada diri orang lain. Itu hasad. Dan yang lebih parah adalah bagaimana dia berusaha menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Allah SWT memberikan nikmat kepada Nabi Adam dengan ilmu. Wa'allama Adam al-asma. Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, ilmu, sehingga para malaikat ketika ditanya enggak tahu. Ilmu itu adalah nikmat. Maka Nabi Adam iblis disuruh sujud, tidak mau. Kenapa? Karena ada hasad. Begitu juga di sini. Qabil hasad kepada saudaranya Habil. Kenapa? Karena kurban dia sendiri tidak diterima oleh Allah, sedangkan kurban Habil saudaranya itu diterima oleh Allah SWT. Dan ini nikmat, kenikmatan, karena seorang diterima ibadahnya, kenikmatan dari Allah SWT. Maka Qabil tidak mau atau tidak suka. Maka dia ingin agar nikmat tersebut hilang, sampai dia melakukan perbuatan yang melampaui batas dengan mengatakan la'aqtulanna, yaitu aku akan membunuhmu. Dan tidak hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar dia lakukan. Allah katakan dalam ayat selanjutnya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak
Inni akhafullaha rabbal alamin. Jika kamu mengulurkan tanganmu, kata Habil, untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaik, itu aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu, liaktulak, ya, untuk membunuhmu. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Ini kita lihat bagaimana perkataan Habil. Ya, kalau Anda ingin membunuh saya tidak akan membunuh Anda, karena saya takut kepada Allah SWT. Mencerminkan bahwasanya Habil adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga tadi kurbannya itu diterima oleh Allah SWT. Dan disebutkan, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya akan terjadi fitnah, di mana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Maksudnya dari fitnah tersebut. Itu fitnah ketika terjadi berbagai macam kekacauan, pembunuhan dan sebagainya, maka seorang hendaknya menahan diri. Disebutkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani bahwasanya yang pertama kali mengamalkan ayat ini, yaitu Al-Maidah ayat 28, dari umat Rasulullah SAW adalah Utsman bin Affan. Yaitu ketika Utsman dikepung rumahnya oleh para pemberontak di zaman itu, kemudian mereka ingin membunuh Utsman, maka Utsman ketika itu tidak membalas, atau mereka semua ingin, ya, mengulurkan tangan mereka, mengangkat pedang mereka untuk membunuh Utsman. Utsman yang beliau khalifah ketika itu tentunya punya tentara dan semuanya, punya pasukan, tapi tidak melakukan hal tersebut karena tidak ingin terjadi pertumpahan darahan di antara kaum muslimin, karena yang memberontak ini kaum muslimin sendiri, muslim. Maka ketika mereka mengangkat pedang membunuh Utsman, maka Utsman tidak menggunakan kekuatan, tidak menggunakan tangannya, kekuasaannya untuk membela dirinya. Maka beliau terbunuh dalam keadaan dizalimi. Maka beliau mengamalkan ayat ini. La in basatta ilayya yadaka litaqtulni ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulni. Kalau kamu ingin bunuh, saya tidak ingin. Ini tentunya, ya, pada sama muslim. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza altaqa al-muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Nabi mengatakan kalau seandainya dua muslim ketemu dua pedang mereka, yaitu mereka saling bunuh-membunuh, fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Kenapa? Ditanya oleh sahabat. Kalau yang pembunuh di neraka wajar. Tapi yang terbunuh kenapa di neraka juga? Karena kata Nabi, karena dia ingin, sudah punya niat membunuh saudaranya, cuman dia keduluan saja. Karena sudah dua-duanya menghunus pedang. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Habil bukan tidak bisa membela dirinya, bukan tidak kuat, tapi dia tidak mau melakukan itu karena saudaranya, karena dia muslim juga. Dan di akhir ayat dikatakan inni akhafullah rabbal alamin. Begitulah yang dilakukan oleh Utsman. Bukan Utsman tidak mampu untuk membela dirinya, khalifah di zaman itu, tapi tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama muslim tentunya. Ini tentunya berlaku sesama muslim. Kemudian Allah SWT melanjutkan, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika
fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Aku, kata Habil ini, Habil, perkataan Habil bahwasanya aku ingin atau aku memberikan peringatan kepada engkau bahwasanya engkau akan kembali kembali kepada Allah bi'ithmi, yaitu dengan dosaku, wa ithmika, dan dosamu, fatakuna min ashabin nar, maka kamu akan termasuk orang-orang yang penghuni neraka atau dimasukkan ke dalam neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan begitulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Apa maksud ayat ini? Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Habil memberikan peringatan kepada saudaranya Qabil, jika kamu membunuhku, bahwasanya kamu akan kembali kepada Allah nanti di akhirat, membawa dosa atas pembunuhan diriku, yaitu dosa pembunuhan. Bukan berarti maksud ayat ini adalah bahwasanya pembunuh akan seorang pembunuh akan menanggung dosa orang yang dibunuhnya semuanya, tidak. Tapi dia menanggung dosa atas perlakuannya tersebut, yaitu dosa pembunuhan itu. Jadi membunuh, maka dosa pembunuhan tersebut ditanggung oleh dia. Maka ini Habil memberikan peringatan, memberikan nasihat, warning ya, kepada saudaranya yang ingin membunuhnya. Kalau kamu bunuh aku, maka kamu akan menanggung dosa. Dosa apa? Pembunuhan tersebut. Di mana seorang ketika dia dibunuh, maka dia nanti di akhirat akan minta pembalasan. Tidak dikisos di dunia, maka dia akan dikisos di akhirat. Diberikan balasan nanti di akhirat. Maka kamu akan kembali kepada Allah SWT dengan dosaku, bukan dengan pembunuhan ini. Wa ithmika, dan juga dosamu yang sebelumnya mungkin kamu lakukan, dosa yang kamu lakukan dengan tidak mengikuti perintah Allah SWT, tidak mengikuti syariat, itu dosa. Maka artinya apa? Dosa kamu akan berlipat. Bagaimana sebelumnya kamu disuruh berkorban, maka tidak ikhlas, kemudian tidak diterima korbannya, kemudian kamu sekarang membunuh aku juga, maka dosanya menjadi berlipat. Fatakuna min ashabin nar, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Maka ini bisa kita lihat bagaimana Habil memberikan nasihat kepada Qabil, saudaranya yang ingin membunuhnya. Bagaimana dia tenang menghadapi saudaranya. Bisa kita lihat di sini. Kita bisa bayangkan bagaimana Habil, seorang yang sangat tenang, ya, dan takut kepada Allah SWT, dan masih sempat memberikan peringatan kepada saudaranya untuk tidak membunuh dirinya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Qabil menerima itu? Ternyata tidak. Allah SWT melanjutkan, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsunya itu mengalahkan dia, hawa nafsu Qabil. Faqatala akhihi, maka dia membunuh saudaranya sendiri. Ya, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, bahwasanya hawa nafsunya, bisikan dirinya itu telah mengalahkan akalnya, sehingga dia sudah menetapkan untuk membunuh saudaranya, berazam, bertekad untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka dia bunuh saudaranya. Ini bisa kita lihat bagaimana hawa nafsu dan tentunya juga syaitan di sini bermain, membisikkan kepada Qabil untuk membunuh saudaranya sendiri, membunuh saudaranya sendiri. Fa asbaha minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi dunia akhirat. Qabil merugi dunia akhirat. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, fa ba'atsallahu ghurab
yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah SWT mengutus burung gagak di sini, burung gagak, kemudian memperlihatkan kepada dia bagaimana dia menguburkan jasad saudaranya ini. Artinya Qabil ketika membunuh Habil, setelah dia bunuh dia bingung mau diapakan ini jasad. Maka Allah SWT memberikan petunjuk dengan mengutus burung, di mana burung tersebut menguburkan temannya yang mati. Ya, dengan cara yang seperti kita ketahui sekarang ini, yaitu digali tanah kemudian dimasukkan ke tanah kemudian ditutup lagi. Maka Qabil mengatakan, "Qala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab." Apakah aku lemah? Apa aku tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh burung ini? Fa uwari sawat akhi, kemudian aku menyembunyikan atau menguburkan jasad saudaraku ini. Kemudian Allah mengatakan fa asbaha minan nadimin. Maka Qabil menjadi orang yang menyesal. Termasuk orang yang menyesal. Kenapa dia bunuh saudaranya? Penyesalan terjadi di akhir, tapi tidak ada gunanya. Maka Nabi SAW mengatakan setiap terjadi pembunuhan maka di dunia ini maka Qabil itu mendapatkan saham dosa. Naudzubillah. Karena dia yang pertama kali memulai pembunuhan pertama kali di dunia ini. Di bumi ini belum ada pembunuhan kecuali Qabil membunuh Habil. Maka ketika terjadi pembunuhan ini, maka Qabil, setiap terjadi pembunuhan bisa kita bayangkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Betapa banyak pembunuhan yang terjadi, maka Qabil mendapatkan juga dosa terhadap apa yang dia lakukan karena dia yang memulai. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang umum, man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ah min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa yang memulai satu kebaikan dalam Islam, maka Allah SWT akan berikan pahala bagi orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat baik tersebut. Sebaliknya, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu. Siapa yang memulai sebuah keburukan, naudzubillah, dia memulai keburukan, dia yang mencanangkan keburukan itu, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang pertama tadi, naudzubillah. Ini dosa pembunuhan itu dipelopori oleh Qabil, ya, naudzubillah. Begitu juga ya dosa-dosa yang lainnya, misalnya dosa homoseksual misalnya, itu terjadi di zaman Nabi Lut. Maka mereka mendapatkan kiriman dosa, naudzubillah, dari setiap yang terjadi sampai hari kiamat, naudzubillah. Maka ini bukan perkara yang ringan. Ini bagaimana hendaknya kita menjadi orang yang mempelopori kebaikan agar orang mengikuti. Jangan menjadi pelopor dosa dan maksiat sehingga orang mengikuti, kemudian kita mendapatkan kiriman dosa, naudzubillah. Makanya Nabi mengatakan hendaknya kita menjadi apa? Mafatihul lil khair maghaliqul lisyarr, yaitu menjadi pintu-pintu kebaikan, orang yang mulai kebaikan, penutup pintu keburukan, bukan sebaliknya. Menjadi pintu keburukan, naudzubillah, yang memulai keburukan kemudian dia mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya, naudzubillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam yang Allah ceritakan dan abadikan dalam Al-Qur'an untuk kita ambil pelajaran tentunya. Hasad ya bisa jadi
itu suatu hal yang mungkin kelihatannya kecil tapi bisa berujung kepada pembunuhan. Dan betapa banyak itu terjadi. Hasad, suatu yang kecil bisa membawa kepada pembunuhan atau bisa juga kekufuran sebagaimana yang terjadi pada iblis. Maka hati-hati ya kita terhadap penyakit hasad yang mulanya mungkin kecil, tidak senang melihat orang yang senang, tidak senang melihat orang senang, itu hasad. Itu dari situ mulai penyakit dan ini sangat berbahaya. Minimal kata Nabi, hasad itu membakar, menghancurkan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka kita mestinya memperhatikan hati kita untuk kita benar-benar ya menjaga hati kita, membersihkan hati kita untuk tidak memiliki sifat hasad ya, na'udzubillah. Ini yang bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.